Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasa, pada malam yang berbahagia ini saya akan menyampaikan judul taklim yang berjudul yang benar itu datangnya dari Tuhanmu. Jangan kamu termasuk orang yang ragu. Sebagaimana yang saya bacakan tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 147. Yang jelas Allah katakan, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datangnya dari Tuhanmu, kata Allah. Janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Jadi kalau Al-Quran itu datang dari Tuhanmu, tak usah kamu ragu. Rasul itu datang dari Rabbmu, dari Tuhanmu, jangan kamu ragu. Itu yang hak nama dalam bahasa Al-Qurannya. Hak itu adalah benar. Jadi petunjuk Allah itu benar. Jangan ragu dengan petunjuk Allah tersebut. Kalau kita ragu dengan petunjuk Allah, itu berarti kita tergolong kepada orang yang musyrik. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat Taubat ayat 33 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasula bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk Al-Quran, membawa agama dinul Islam itu agama yang benar, liyuzhirahu 'alad din, untuk diunggulkan dari segala agama yang ada, walaupun orang musyrik itu tidak suka atau walaupun orang musyrik itu membencinya. Jadi agama yang dinul Allah ini yang benar ini datang dari Allah itu tidak senang orang musyrik kalau disampaikan. Kalau disampaikan dengan kebenaran, ada saja alasannya, dia tidak senang, bahkan dia marah, bahkan dia mengatakan bikin kekacauan. Itu maksudnya. Jadi orang musyrik itu tidak akan senang kalau kita berada atas kebenaran. Walaupun yang kita sampaikan itu datangnya dari Allah, tapi dia tidak suka. Itu alasannya. Jadi bermacam-macam kita sampaikan, dia tetap membenci kita. Ya, dia tetap tidak suka dengan kita karena kita menyampaikan yang benar. Karena orang-orang yang beriman itu, kata Allah, qalil, ada sangat sedikit sekali. Jadi orang-orang yang musyrik itu tidak senang kalau kita sampaikan kebenaran. Kalau kita nasihati dia tidak suka. Kalau kita luruskan, dia tidak suka. Bahkan kita meluruskan dia, kita menasihati dia bukan karena kita benci, tapi karena cinta kita kepada dia, supaya dia jangan sesat. Itu maksudnya. Jadi itu maksudnya. Bukan ada unsur kebencian. Kebencian itu tidak ada terdapat bagi orang mukmin. Bagi orang Islam itu tidak ada saling benci-membenci. Ya, orang Islam itu orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman, dia berserah diri kepada Allah, itulah yang dikatakan muslim. Jadi muslim itu orang yang beriman yang berserah diri kepada Allah. Itu baru namanya muslim. Itu menurut keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana lagi Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 6 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim
A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang ingkar itu, kata Allah, orang yang hatinya tertutup itu, kata Allah, diberi peringatan atas mereka, tidak diberi peringatan kepada mereka, dia tetap juga tidak beriman. Kenapa? Allah katakan lanjutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala samhim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Sebabnya, kata Allah, Allah telah mengunci mati hatinya. Pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi hati telah terkunci. Jadi orang-orang yang menolak kebenaran itu kena hatinya terkunci. Ya, kalau sudah hati terkunci tidak bisa lagi. Makanya sebelum hati kita terkunci, kita menerima apa-apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman atau orang Islam apabila diperintah Allah tidak ada berdalih-dalih, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Jadi tidak ada alasan-alasan kita menurut pendapat kita, menurut kita, leluhur kita, tak ada. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, ya, sami'na wa ata'na. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita pada kesempatan malam ini kita akan diberikan kesempatan bahwa yang benar itu datangnya dari Allah. Contohnya apa yang benar? Al-Quran benar. Apalagi dinul Islam. Allah katakan dinul Islam, ya, hak itu, agama yang hak itu benar. Tidak perlu kita ragukan, ya. Jadi karena itu ada datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi, nantinya kita nanti mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sesuai yang pernah kita baca dalam Al-Quran atau yang kita baca setiap sholat. Kita mohon petunjuk kepada Allah, apa yang sebagaimana yang kita baca sering itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami mengabdi, kepada Engkau kami minta tolong. Setelah itu apa? Kita sering berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Kita sering, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang mana jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu dinyatakan oleh Allah, jalan yang dibawa oleh an-nabiyyi was-siddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, yang orang-orang yang lurus itu, orang telah mendapat iman itu adalah nabi. Pertama nabi, yang kedua siddiqin, yang ketiga syuhada, yang keempat solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Alangkah baik berteman dengan mereka. Jadi kalau kita mau berteman dengan nabi, ya akhirat kelak nanti berteman kepada orang siddiqin atau syuhada wa solihin, kita tidak bisa lari dari Al-Quran. Jadi kita wajib bersama Quran, Quran bersama kita. Al-Quran ma'a nahnu, nahnu ma'a Quran. Kita bersama Quran, Quran bersama kita. Kalau sudah kita bersama Quran, Quran bersama kita, kita tidak akan sesat selama-lamanya, karena Rasul tetap beserta kita. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya kita tetap istiqomah, tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang telah dirawikan oleh Ahlul Bait Nabi. Mudah-mudahan kita tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangkitkan nanti bersama Nabi dan Ahlul Baitnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.